Nah, permasalahannya ini ya, asal tahu ya, gonore itu pada perempuan tidak bergejala. Jadi tidak sakit gitu. Tidak bergejala. Makanya apa ya, maaf ya, kalau PSK di luar itu mereka tidak merasa sakit. Tapi kalau ada langganan masuk ke situ, kena. Yang cowok yang kena. Kalian mau jadi langganan? Gak mau kan? Jangan mau loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat semuanya. Jumpa lagi dengan Dani, Papi Dani tentunya di podcast Semanka SMA Negeri 1 Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. Minggu yang lalu kita sudah berbincang tentang masa puber, masa paling indah buat remaja, dan kali ini pun kita masih akan berbicara tentang remaja. Nah, karena kita bicara soal tentang remaja ini, kita kali ini agak spesial nih. Kita bukan membahas masalah puber, gejala-gejalanya, tapi juga tentang masalah kesehatan reproduksi remaja. Dan saat ini sudah hadir di hadapan saya ini perwakilan dari generasi mereka, remaja ini, saudara Arya dari kelas 11 IPA 4. Selamat siang Arya. Siang Pak. Oke. Dan tentunya di sebelah kiri saya ini pendamping setia saya nih pada kegiatan podcast ini. Beliau ini adalah guru biologi SMA Negeri 1 Karangnunggal. Selain guru biologi juga beliau ini adalah instruktur nasional bidang biologi ya. Ya iya, oke. Gaya nih, SMA Karangnunggal punya instruktur nasional nih. Selain instruktur nasional bidang biologi, beliau juga ini sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak tingkat nasional ya. Ya, kita doakan beliau ini mendapatkan predikat yang terbaik ya untuk guru penggerak. Selain itu juga seperti yang sudah saya janjikan minggu yang lalu ya, bahwa di perbincangan berikutnya kita akan mendatangkan orang yang paling berkompeten untuk menjawab tentang masalah kesehatan reproduksi ini, tentang remaja ini ya. Siapa dia? Dia adalah alumni dari SMA Negeri 1 Karangnunggal tahun 1995, yaitu Dr. Hendriana ya. Selamat siang Dok. Siang. Alhamdulillah sudah datang menghadiri undangan kami. Sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Pak Dokter. Oke guys. Aduh, menibalaga nyebut guys begitu. Ya, biasa aja ya. Ini langsung saja ke perwakilan ini dari remaja ini. Saudara Arya ini dari kelas 11. Ini remaja ini. Kamu di luar sana, apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu tahu tentang remaja, khususnya tentang masalah alat reproduksi? Kalau alat reproduksi mungkin masyarakat kurang paham, tapi kita langsung aja alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan manusia. Tentunya kamu tahu ya. Oke, tahu ya. Oke. Nah, yang kamu tahu, kamu lihat selain yang itu, apa lagi yang kamu lihat, kamu rasakan, kamu Pak, tahu? saya tuh kurang paham apa sih gitu, kenapa harus disunat gitu, kan dipotong kan. Itu kenapa sih harus gitu? Potong semua enggak ya kan? Kulitnya doang. Itu juga termasuk sunnah dari Rasulullah. Sunnah. Oke. Sunnah Rasul ya. Apa itu harus dipotong gitu ya. Oke. Terus apa lagi selain yang kamu tahu itu, selain itu? Mungkin yang saya rasakan itu sekarang kan ada medsos ya. Medsos tuh banyak, apalagi TikTok tuh. TikTok kan ada yang joget-joget seksi lah, ada yang cuman gitulah, banyak kan. Jadi kayak pornografi itu, pornografi itu gampang gitu diakses. Gampang diakses. Gitu? Seperti itu ya. Oke. Ini kan kan bisa aja ya, anak-anak kecil atau remaja daftarnya itu jadi udah gede gitu. Jadi kan nggak ada batasan usia gitu. Apakah ini salah orang tua atau gimana? Jadi dewasanya juga kecepatan gitu ya. Iya, bisa kan gitu kan. Iya. Jadi di lapangan itu saudara Arya ini tahu masalah pornografi yang gampang sekali diakses di HP itu ya. Oke. Dan tadi soal sunat ya. Kebetulan nih Arya, soal sunat nanti ada dokter yang bisa jawabnya ya, bagaimana itu yang lebih berkompeten untuk menjawabnya. Sementara untuk masalah
medsos ini ya, masalah TikTok yang suka pakai baju-baju minim gitu kan. Atasnya bawahnya juga kamu ya. Ya. Nah, kebetulan di sini ada guru biologi nih yang mungkin bisa berbicara sedikit, menjelaskan, kasih penjelasan supaya anak-anak kita ini, remaja kita ini khususnya nih Karangnunggal nih, supaya mereka itu tidak salah arah, tidak salah pergaulan. Itu selain ngajar biologi itu untuk ke anak-anak sendiri, anak didik ibu, bagaimana Bu? Kiat-kiatnya atau bagaimana ini untuk menanggulangi hal semacam itu? Baiklah Arya ya, sebagai sebenarnya di sini kamu wakil dari seluruh siswa kita gitu ya, ada 1.500-an. Mungkin pada dasarnya tadi yang dikatakan oleh Arya hampir semuanya lah mungkin permasalahan seperti itu. Tapi Bu ingin nanya dulu nih ke Arya. Gimana? Bagaimana Arya menghadapi hal tersebut? Kalau saya sendiri ya pastinya saya pernah lihat di internet itu gimana sih katanya biar kalau itu tobat ya dari hal seperti itu. Tobat ya gimana ya, yang pertama dilihat diterusin apa dilihat langsung gimana itu? Apakah astagfirullah. Iya. Istighfar atau gimana? Satunya itu yang pasti langsung saya blokir. Saya blokir. Kalau masih saya lagi scroll nih, scroll. Masih ada tetap ya. Emang bukan orang yang saya blokir, cuman ada lagi yang muncul ya. Ya udah, saya akhirnya kemarin menginstall itu aplikasinya. Gitu ya. Betul sekali Arya. Sebenarnya gini, kan kalau Arya suka gitu ya, atau mungkin muncul hal-hal yang berbau biologis, itu memang sangat hal yang wajar ya, apalagi di usia kamu, di usia puber yang kemarin kita sudah bahas bahwa adalah hal yang normal gitu ya, adalah hal yang biologis. Tatkala kamu merasa senang terhadap lawan jenis gitu ya, kemudian punya keinginan terangsang untuk melakukan hal-hal yang terkait seksual gitu. Nah, tapi kan yang menjadi masalahnya bagaimana kamu bisa menghindari rangsangan-rangsangan tersebut pada saat kamu menikmati tayangan gitu ya, TikTok dengan erotis gitu, atau film-film, atau mungkin hanya gambar-gambar porno seperti itu pasti akan melekat di memori kamu. Dan pada saat kamu sedang sendirian, kesepian, terus hanya memegang HP saja, yakin dorongan itu akan ada. Karena itu hal yang alami gitu ya. Pasti alami. Ada sih Bu. Alami. Nah, sekarang bagaimana supaya kamu tidak sendirian memegang HP terus tidak terjadi lagi hal tersebut. Jadi apa yang harus kamu lakukan sebenarnya? Apakah kamu punya kegiatan lain di sekolah selain belajar? Maksudnya gimana Bu? Kamu ikutan ekskul nggak? Ikut. Apa tuh ekskulnya? Kesenian. Berarti kan itu satu sarana kamu, ya kan? Satu sarana kamu supaya kamu minimal punya aktivitas positif. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi untuk menghindari apa yang mereka lihat, dengar, atau apa saja yang di luar sekolah, apalagi ada pengaruh-pengaruh teman yang kurang baik, ya itu tadi. Jadi harus jangan sendirian. Jadi kalau merasa sendirian akhirnya cari yang lain-lain gitu ya. Tahun itu. Betul, tapi yang lebih penting itu adalah sekolah, karena di sekolah itu banyak hal yang diajarkan tentang kebaikan, tentang masa depan anak-anak gitu ya. Betul sekali. Terus yang masalah yang lainnya yang mungkin bisa diinikan selain tadi ya, kegiatan ekstrakurikuler ya. Kegiatan ekstrakurikuler yang harus diikuti supaya anak ini selain mereka belajar di kelas juga di lapangan. Di lapangan biasanya kalau ada hal-hal tertentu berdiskusi, ada gurunya, nanti ada pemecahan masalahnya di situ ya. Gitu ya. Oke. Itu untuk medsos, saudara Arya. Saudara Arya, selama medsos ya. Nah, soal sunat nih. Sunat itu kan nggak dipotong semuanya ya. Enggak ya. Tapi ada yang itunya ya, yang bulupnya ya. Itu yang dipotong apanya gitu. Nah, di sini guys, kita kehadiran Pak Dokter ini, lulusan Semangka. Kita bangga nih punya seorang dokter lulusan dari SMA Negeri Karangnunggal. Ini Bapak Dokter Hendriana. Tadi Arya ini ngobrol masalah sunat. Ini dilihat dari sisi kesehatannya, itu sunat itu seperti apa selain mengikuti sunnah Rasul? Dilihat dari bidang kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mungkin langsung saja, masalah sunat itu semua pada tahu, umat Islam ya, bahwa itu sunnah Rasul, tapi hanya sebatas itu. Dan memang dari dulunya harus sunat kan. Nah,
secara anatomis memang di penis kita atau gland penis itu kan ada ini bayangan ya, ini seperti penis. Ini kan ada kulit ke sini kalau baru lahir. Itu kalau bahasa medisnya itu preputium. Nah, jadi preputium itu kan bisa kotoran-kotoran bisa tersumbat di situ ya. Nah, kalau model anak kecil tidak disunat terlambat, dia bisa tersumbat kotoran yang disebut smegma. Nah, nyangkrung, ngagandung. Jadi banyak anak kecil yang harus disunat gara-gara timbul smegma itu kan, dia ada keluhan sakit, bengkak. Nah, itu pada anak kecil. Tapi kalau tidak disunat untuk orang dewasa, nah itu bisa tersumbatnya penyakit-penyakit itu, bakteri-bakteri banyak, apalagi maaf saja kalau sampai dewasa, pergaulan bebas, sampai melakukan hubungan seksual, itu virus-virus bakteri bisa tersumbat di situ dan bisa menularkan ke pasangan yang lain. Makanya kalau si preputium itu dibuang dengan sirkumsisi ya namanya atau sunat itu bersih. Nah itu jadi kebersihan di situ untuk supaya nyangkrung kotoran itu. Gitu ya. Jadi kamu disunat, laki itu disunat itu ujungnya ya kulitnya itu ya, supaya nanti sisa air kencing itu tidak nyangkrung kata dokter itu, supaya nanti tidak berkumpul bibit penyakit di situ ya. Jadi seperti itu ya kalau dilihat dari sisi kesehatannya. Oke, Dok, tadi juga Arya ini bicara soal medsos juga nih ya. Tentunya itu nantinya kalau selain dari guru sekolah itu tentunya orang tua murid juga. Nah ini mungkin juga dokter selaku orang tua murid tentunya punya betul. Nah ini kiat-kiatnya nih Dok, bukan kiat apa nih supaya mereka itu anak kita itu tidak seperti apa yang kita supaya tidak terjerumus. Selaku orang tua saja dulu Dok. Seperti apa itu dokter lakukan di rumah? Kalau memang betul ya, medsos ini kan sudah tidak bisa dihindari lagi ya. Mau gimana di kampung dan di kota itu sudah beda zaman dengan dulu kita ya zaman sekolah. Masalahnya kan mau nggak mau kelihat gitu kan. Kalau menurut saya sih ya pertama memang secara umum ya harus dekat dengan agama ya. Maaf ya ini keluar dari medis nih. Dekat sama agama. Terus kedua mungkin harus benar-benar dekat sama orang tua. Biasanya anak kalau dekat orang tua kasih sayangnya full gitu ya. Jadi anak-anak agak risih ya. Terus yang paling penting untuk usia kalian SMA ini menurut saya adalah membentuk karakter yang positif. Jadi apa sih karakter positif? Jadi membentuk supaya kita tuh teguh pada pendirian gitu ya. Jadi meskipun maksiat atau kita malah lempeng aja gitu kan. Mungkin itu tugas guru-guru itu kan. Bentukan karakter. Jadi Iman teguh orang nani gitu. Mungkin kita juga nggak bisa menghindari ya Mas itu kan. Itu aja. Betul. Tapi memang di sisi lain sih ada perlu juga kita tentang mengenal masalah pornografi juga kenal dalam arti ambil positifnya ya. Jadi karena kalau kita mengetahui tapi kita tahu batasannya supaya kita bisa mengedukasi diri sendiri atau lingkungan supaya tahu memang seks itu apa batasan bahayanya, pendidikannya juga perlu kan gitu kan. Nah, itu mungkin menurut saya. Nah ya saya tanya sama kamu tuh, kamu dekat nggak sama bapakmu? Dekat sama orang tua dekat. Nah itu kata dokter seperti itu, harus dekat supaya apa yang gimana? Apakah Arya berani nggak curhat masalah pribadinya ke orang tuanya? Berani. Saya pernah cerita tentang suka saya sama jenis. Jenis lah. Enggak. Sampai Jerman ya. Itu berani juga cerita. Tanggapan orang tuamu gimana itu? Awalnya emang saya gak berani, dari SMP tuh saya diem gitu. Intinya tuh gak mau ya soal itu lah. Ya udahlah saya sendiri aja. Akhirnya kemarin ya dikasih saran Bu seperti itu. Bagus sekali. Itu berarti kan salah satu contoh anak yang baik nih. Keluarganya harmonis berarti ya. Jadi salah satu untuk menghandle atau mengantisipasi kenakalan ataupun pergaulan bebas para remaja ini, salah satunya tadi Pak Dokter bilang ini kita harus dekat dengan orang tua. Alhamdulillah ini pernah cerita sama orang tua, berarti semua remaja ini tolong jangan sampai sungkan-sungkan kalau ada apa-apa itu ngobrol sama orang tuanya ya sebelum ke yang luar. Takut-takutnya yang di luar malah
menyesatkan nanti. Tapi orang tua nggak ada tuh yang orang yang menyesatkan anaknya ya. Pasti dekatilah orang tua ya. Seperti itu untuk menghindari pergaulan yang kurang bagus. Yang keduanya tadi dari dokter kita dengar pembentukan karakter. Jadi karakter itu kita harus kuat nih, meskipun di kiri kanan kita itu seperti apa, ya menurut kita itu yang bagus itu yang mana, itulah yang harus kita jalani untuk masa depan kita sendiri gitu ya dok ya. Oke. Nah dari semua yang ada di masyarakat ini, terutama di era digital ini kan tentunya media-media itu gampang sekali, informasi itu cepat sekali tersebar. Bukan hanya remaja, tapi anak-anak SD juga sama itu ya. Nah. Terus ke hal lainnya ini karena sering melihat nih untuk mereka yang kurang paham, akhirnya mereka ini dok suka jadi ketagihan karena ketagihan lihat hal-hal yang kurang baik di medsos yang akhirnya malah terjun ke apa yang diinginkan oleh yang ditonton itu sehingga mereka karena ketidakpahaman akhirnya banyak muncul ini dok masalah-masalah ya seperti ya penyakit betul. penyakit menular seksual PMS kalau nggak salah penyakit tapi bukan premenstrual syndrome. Kalau itu mah pomi abi amek-amekan gitu. Itu namanya biasa itu mah. Tahu kan teman-teman suka gitu ya. Teman-teman ceweknya suka bagedannya. Kalau ada guru juga guru PMS. Sebentar. Emang begitu dok. Jadi kalau lagi menstruasi itu suka amuk-amukan. Itu hubungannya seperti itu dan ada sih mengarah ke situ. Hormonal. Betul kan? Tidak salah. Belum belajar hormonal ya? Sudah. Kelas 11? Belum. Ini kan masih semester 1. Jadi ada PMS itu kalau bahasanya ada premenstrual syndrome, premenopause gitu ya. Ibu-ibu mau menopause juga amak-amak kan. Oh gitu ya. Apa kalau lebih parah kayaknya ya. Amak-amakannya lebih parah. Apalagi kalau pasangannya udah bau balsem gitu ya. Ini yang api. Oke dok. Oke, sekarang yang PMS mana nih? Ya, nah masalah penyakit nih. Ini penyakit yang gampang sekali menular sama remaja ini kalau mereka bergaul secara bebas. Itu biasanya itu penyakit apa saja dok? Gini ya, sebenarnya secara teori banyak banget ya. Cuman mungkin kita mau lihat secara global, secara teoritis atau memang secara kejadian sehari-hari di praktek saya. Iya. Nah itu yang gampang aja ya. Iya. Kalau yang global dulu, ya global kan kita tahu gonore ya. Gonore itu kan penyebabnya Neisseria gonorrhea ya, itu kencing nanah. Jadi Neisseria gonorrhea itu tertular lewat hubungan seksual antara seseorang dengan seseorang, mengakibatkan uretritis atau radang saluran kencing yang diakibatkan oleh kuman gonore itu. Nah, dengan ciri khas keluar kencing seperti nanah dan sakitnya kencing sakit banget. Terutama bangun tidur. Sudah jelas. Kalau ada orang sakit kencing keluar seperti susu itu kena gonore. Kata bahasa gaul lama kapatil. Tahu lah. Itu gonore paling umum. Kedua sipilis ya. Kalau sipilis itu penyebabnya kan Treponema pallidum ya, bakteri. Itu bukan kencing nanah, itu ada luka-luka di penisnya yang tidak sakit dan lukanya menyebar seluruh tubuh. Nah, justru yang jadi salah persepsi masyarakat kalau pasien datang ke klinik saya dengan kencing nanah, saya tanya, dia bilang kena sipilis. Bukan sipilis gitu. Kalau sipilis itu ada luka, perbedaannya ya. Terus penyakit yang lain contohnya human papillomavirus ya, itu virus seksual itu bisa menyebabkan model itu semacam kutil ya dok ya? Bukan, itu ya kutil betul. Tapi kan yang paling beratnya bisa mengarah ke CA cervix. Kanker rahim, mulut rahim, kanker mulut rahim. Itu kan pembunuh nomor 2 di perempuan. Nomor 1, nomor 2 ya, antara kanker payudara. Nomor 1 kalau ya itu geser. Nah itulah. Yang lainnya ya mungkin pastilah HIV ya. Yang tahun kemarin rame itu ya. Betul. Jamur ada trichomoniasis, candidiasis, banyak ya yang lain-lainnya. Cuman memang dari survei saya pribadi kebanyakan sih GO ya. Yaitu gonore itu paling banyak. Yang paling banyak itu ya. Nah gitu ya. Jadi menular seksual dan yang kasihan. Tapi dok maaf nih, kalau gonore itu hanya memang oleh hubungan seksual saja, tidakkah dari yang lain? Biasanya dari situ gonore dari hubungan seksual. Bukan dari
tidak pemeliharaan bersih misalnya gitu kan. Nah, Ya, bisa nggak seperti bisa itu uretritis juga, tapi uretritis non GO. Ya, jadi banyak orang serang kencing tapi bukan karena GO, tapi itu mah jingjiriheun kata Sunda nama. Cebok nggak bersih gitu ya. Kalau GO ciri khasnya ada duh tubuh ya seperti nanah itu. Jingjiriheun sama jengkolen sama itu sama nggak? Mirip-mirip aja. Mirip-mirip. Itu kan dalam ruang lingkup ISK, infeksi saluran kemih. Oke. Tapi jingjiriheun itu bisa salah satu gejala ya, Dok? Gejala. Gejala apa? Maksudnya gejala, apakah gejala berhubungan dengan saluran air kencing atau Gejala. Tapi kalau gonore tidak jingjiriheun. Sakit. Oh, Sakitnya lebih. Nah, permasalahannya ini ya, asal tahu ya, gonore itu pada perempuan tidak bergejala. Jadi tidak sakit gitu. Tidak bergejala. Makanya apa-apa ya, maaf ya, kalau PSK di luar itu mereka tidak merasa sakit. Tapi kalau ada langganan masuk ke situ, kena. Yang cowok yang ya. Kalian mau jadi langganan? Gak mau kan? Jangan mau loh. Saya punya pengalaman gini ya. Pengalaman saya pernah. Oh, dokter punya pengalaman? Pengalaman saya pernah tugas sebentar di klinik Melati di depan Saritem di Bandung. Oh iya. Nah, itu anggota Saritem itu datang ke situ, mereka hanya check up saja. Tidak bergejala, tapi di check up untuk mengetahui apakah ada kuman GO atau tidak. Jadi, yang dari interview saya sama mereka tidak bergejala. Ya, itu masalahnya. Jadi jauh-jauh ya. Jauh-jauh tetap iman nomor satu, setia pada pasangan dan tidak melakukan seks bebas. Oke. Percayalah ke Papi. Atau sing percaya masa kamu nggak percaya sama saya. Dan kita pun harus percaya sama para remaja ini ya. Iya. Meskipun di zaman era digital ini, kalau mereka itu akan lebih bijak ya menanggapi apa yang dilihat di medsos itu. Apalagi kalau dengar ini ya, Vi. Nah, kita mudah-mudahan ada manfaatnya nih buat mereka semua yang ada di luar sana ya. Oke, jadi kalau kita simpulkan, tapi sebelum kesimpulan ini ada kiat mungkin kiat-kiat lain dari dokter untuk masyarakat umum, untuk anak-anak terutama anak-anak. Tapi sebentar. Saya mau nanya nih. Ke siapa? Sama dokter. Kirain sama Sama dokter. Siap. Dulu waktu di SMA sini gimana, Dok? Di SMA Karang. Kesannya seperti apa, Dok? SMA Karangtunggal dulu dengan sekarang ya, dengan yang sekarang. Mungkin mungkin apakah bedanya itu berkurang atau berlebih atau bagaimana gitu, Dok? Di sela-sela kesibukan dokter. Kebetulan saya memang tidak bisa menilai lebih jauh ya, karena mungkin saya jarang kesini. Cuman tahu-tahu informasi dari rekan-rekan alumni juga memang sangat berbeda ya. Mungkin satu dulu mah kita nggak pernah kenal teknologi, sekarang nggak ada, paling surat-suratan ya gitu. Jadi ya cuman simpel aja, sekolah, main, pulang, udah aja, nggak ada nih ya, paling motor-motor. Masih jalan kaki kan ya, masih jalan kaki. Jadi mungkin sekarang lebih kompleks lah. Lebih kompleks. Jadi zaman seperti ini siswanya lebih pinter-pinter karena bisa lihat dari internet, dan gurunya dituntut harus lebih kan? Iya. Betul. Insya Allah saya bisa. Dulu makan kita mau nanya apa ke guru karena kita juga nggak tahu. Sekarang anak wah ini. Betul. Sekarang anak-anak lebih pintar loh. Nah, itu. Ya kan, Beb? Iya, benar. Anak-anak malah lebih pintar daripada gurunya kalau di warnet. Di internet, IT-nya lebih pintar ya. Oke. Jadi ini perbincangan kita kali ini tadi kita sudah dengar dari siswa mewakili remaja dan juga dari gurunya, terus juga yang lebih kompeten soal kesehatan. Jadi kalau disimpulkan bahwa ini soal kesehatan reproduksi ini sangat penting sekali sangat penting sekali, karena yang pertama itu untuk kesehatan dirinya sendiri. Ya, dan yang paling penting ini untuk generasi penerusnya ya, supaya berkualitas. Karena itu nanti kan bisa menyebabkan ini ya ke anaknya, kalau bisa menyebabkan cacat apa enggak? Oh iya, gini saya tambahin ya. Jadi usia-usia kalian ya SMA ya, usia remaja kurang lebih 15 sampai 24 tahun itu kan benar-benar harus mengenal kesehatan reproduksi secara baik ya. Karena untuk kebiasaan, membiasakan diri. Jadi kalau kita kenal dengan kesehatan reproduksi yang benar,
kita bisa membiasakan itu ya. Itu aset ke depannya. Karena kalau asal-asalan ngejaga, maaf ya, model kelamin nggak bersih itu kan bisa timbul banyak penyakit tadi kan. Ceboknya 2 hari sekali. Ya, terus pergaulan bebas juga kan mengakibatkan, maaf, sampai seks bebas, sampai ya di luar nikah kan masa depan suram semua. Jadi ini sangat penting. Jadi mungkin bagi orang tua masa tabu ya, tabu. Cuman kan nggak bisa seperti itu. Penting banget. Jadi anak harus tahu, paham supaya mereka tidak salah arah ya. Betul. Jadi penting sekali di sekolah maupun di luar. Tapi ini kalau di sekolah kan waktunya sangat terbatas ya. Jadi yang lebih banyak waktunya tentunya orang tua. Jadi sangat diharapkan sekali peran dari orang tua untuk selalu tetap mengawasi proses anak sehari-harinya. Oke, itu saja mungkin yang bisa diperbincangan kali ini. Tentang masalah kesehatan reproduksi remaja, penting dan juga penting untuk kesehatan sendiri dan juga penting untuk masa depannya anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa. Betul. Itu saja mungkin yang bisa kita perbincangkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang di luar sana. Sebelumnya ini terima kasih nih kepada Dr. Henry yang sudah menyempatkan waktunya berdiskusi dengan kami di acara podcast Semangka ini. Mudah-mudahan perbincangan kali ini bisa continue ya. Sudah akhir saja hari ini ya. Bukan tidak akan berhenti sini saja, Dok. Nanti mungkin kalau ada momen-momen seperti apa ataupun bagaimana ya, insya Allah kita akan mengundang dokter lagi. Ya, oke, sekian saja perbincangan kami podcast Semangka Karangnual. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.